Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jeep, berjumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan materi tentang penanganan ikan. Pada bagian kedua ini, kita akan sharing informasi tentang perubahan ikan setelah mati, yang meliputi tahapan kemunduran mutu ikan, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan, dan persyaratan mutu ikan. Apakah Sobat Jeep sudah siap? Mari kita mulai. Pada bagian 1, kita telah bisa membedakan mana ikan segar dan ikan busuk. Selanjutnya, bagaimana tahapan kemunduran mutu ikan? Tahapan kemunduran mutu ikan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Mari kita jabarkan setiap tahapannya. Tahapan kemunduran mutu ikan yang pertama adalah pre-rigor. Tahapan ini ditandai dengan berhentinya suplai oksigen dan sirkulasi darah dalam tubuh ikan. Tahap pre-rigor juga ditandai dengan adanya lendir yang dihasilkan dari kelenjar mukosa. Namun, elastisitas dagingnya masih terjaga. Tahap yang kedua adalah rigor mortis. Rigor mortis merupakan fase di mana terjadi kekakuan pada tubuh ikan. Biasanya dimulai dari bagian ekor. Kekakuan terjadi sebagai akibat dari terbentuknya aktomiosin dari aktin dan miosin. Rigor mortis berkaitan juga dengan semakin habisnya ATP pada otot. Tahap yang ketiga adalah post-rigor. Post-rigor dibagi menjadi 2 bagian, yaitu autolisis dan kerusakan oleh mikroorganisme. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu autolisis. Autolisis merupakan proses penguraian jaringan daging ikan secara enzimatis setelah ikan mati. Setelah ikan mati, enzim tetap aktif, namun bekerja hanya satu arah. Aktivasi enzim salah satunya dipacu oleh semakin menurunnya pH karena semakin meningkatnya asam laktat. Enzim yang berperan dalam autolisis adalah katepsin, tripsin, kemotripsin, dan peptidase. Bagian yang kedua adalah kerusakan oleh mikroorganisme. Setelah proses autolisis, senyawa kimia yang terdapat dalam tubuh ikan menjadi lebih sederhana, sehingga dapat digunakan oleh mikroorganisme sebagai substrat. Mikroorganisme dalam tubuh ikan terdapat pada insang, permukaan tubuh, dan isi perut. Jumlah mikroorganisme pada ikan tergantung pada habitatnya. Beberapa substrat yang dapat digunakan oleh bakteri adalah TMAO, senyawa yang dihasilkan adalah TMA. Cysteine, senyawa yang dihasilkan adalah H2S. Metionin, senyawa yang dihasilkan CH3SH dan CH3 2 kali S. Pada substrat karbohidrat dan laktat, senyawa yang dihasilkan asetat, CO2, dan H2O. Pada inosin dan IMP, senyawa yang dihasilkan adalah hipoksantin. Pada substrat amino asid seperti glisin, serin, dan leusin, senyawa yang dihasilkan adalah ester, keton, dan aldehid. Pada substrat amino asid dan urea, senyawa yang dihasilkan adalah NH3. Beberapa jenis mikroorganisme dapat menghasilkan senyawa kimia dari hasil pertumbuhannya. Yang pertama, Sewan nila putra pasien, senyawa yang dihasilkan adalah TMA, H2S, CH3SH, CH3 2 kali S. Jenis bakteri Photobacterium phosphoreum, senyawa yang dihasilkan TMA dan hipoksantin. Sedangkan jenis bakteri Pseudomonas spp, senyawa yang dihasilkan adalah keton, aldehid, ester, non-H2S sulfid. Pada Fibrionaceae, senyawa yang dihasilkan adalah TMA dan H2S. Pada anaerobic spoilers, senyawa yang dihasilkan adalah NH3, asetik, butyric, dan asam propionik. Selanjutnya,
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mutu ikan? Yang pertama, cara mati. Jika ikan berontak dan banyak mengeluarkan energi, maka ikan akan lebih cepat mengalami kemunduran mutu. Yang kedua, kondisi biologis dan lingkungan. Ikan berukuran kecil lebih cepat membusuk dibandingkan ikan berukuran besar. Ikan pada kondisi kenyang, feedy fish, lebih cepat membusuk. Ketiga, cara penangkapan dan penanganan ikan. Ikan yang tertangkap dan mati terendam dalam air akan lebih cepat busuk. Ikan yang disiangi akan lebih lambat proses pembusukannya. Yang keempat, suhu. Jika ikan disimpan pada suhu dingin, maka tingkat kesegarannya akan berlangsung lebih lama. Yang kelima, sanitasi dan hygiene. Kebersihan ikan, pekerja, peralatan, dan ruangan akan dapat mencegah kontaminasi sehingga dapat memperpanjang masa simpan ikan. Ikan segar dianggap bermutu jika sesuai dengan SNI 012346 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional, di mana parameter organoleptik nilai minimumnya adalah 7. Pada parameter mikrobiologi yang pertama, angka lempeng total dengan nilai maksimum 5 kali 10 pangkat 5, Escherichia coli dengan nilai kurang dari 3, Vibrio cholera dengan nilai negatif. Setelah kita menyimak materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemunduran mutu ikan dapat dihambat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan standar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Demikian informasi tentang perubahan ikan setelah mati. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penanganan ikan di atas kapal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JIP.